Shalom keluarga damai, berjumpa kembali dalam program Sapaan Damai Sejahtera, tanggal 19 September 2022. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah kehidupan yang Tuhan beri. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama dapat terus menguatkan kami untuk senantiasa berjalan dalam jalan Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, renungan kita hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 12 tentang Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Saya akan membacakan ayat 7 sampai ayat 12 saja. Ayat 7. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat dan sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Bapak Ibu keluarga damai, dalam perikop ini menceritakan bahwa ketika Petrus dan Yohanes berbicara kepada banyak orang, yaitu ketika Petrus dan Yohanes memberitakan tentang Yesus, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Mereka sangat marah karena apa yang dilakukan Petrus dan Yohanes. Akhirnya Petrus dan Yohanes ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan. Tetapi di antara banyak orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka kira-kira 5.000 orang laki-laki. Dan ketika keesokan harinya di hadapan sidang pun, Petrus dan Yohanes menjawab pertanyaan dengan menceritakan kasih dan kuasa Yesus. Bahwa Yesus yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati berkuasa menyembuhkan orang sakit, bahkan menyelamatkan umat manusia. Petrus dan Yohanes memberitakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Di kolong langit tidak ada nama lain selain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Sobat Samas, Petrus dan Yohanes tidak pernah gentar dan takut dalam pemberitaan Injil. Hal ini karena mereka telah mengenal Yesus, bahkan mengalami sendiri kuasa-kuasa Yesus. Apa yang mereka lihat
dan pengajaran yang mereka dengar langsung dari Yesus, itu yang menguatkan mereka untuk terus berbicara kepada banyak orang tentang Yesus. Petrus dan Yohanes ingin banyak orang menjadi percaya kepada Yesus dan beroleh keselamatan. Tantangan yang harus dihadapi tidaklah mudah, bahwa mereka harus ditangkap dan disidang, namun itu tidak menyurutkan komitmen mereka untuk memberitakan keselamatan. Jika kita baca perikop ini hingga ayat ke-22, para imam sempat mengancam dan memerintahkan Petrus dan Yohanes untuk tidak memberitakan lagi tentang Yesus. Namun, pada akhirnya Petrus dan Yohanes dilepaskan dari tahanan karena sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka. Nah, Bapak Ibu terkasih, pastinya kita juga semua pernah mengalami kasih dan kuasa Kristus secara pribadi. Namun, apakah kita sudah menceritakan pengalaman itu kepada sesama kita? Bapak Ibu, mari kita selalu ingat bahwa dimanapun kita berada, kapanpun itu, ketika kita ada kesempatan untuk menyaksikan kasih dan kuasa Kristus, kita memberitakan kasih dan kuasa Kristus itu kepada setiap orang. Bagaimanapun respon orang yang kita ajak bicara, itu tidak masalah. Yang penting kita tetap semangat menceritakan tentang Kristus. Roh Kuduslah yang akan bekerja dalam hati orang tersebut. Mari kita tetap semangat, Bapak Ibu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan hari ini. Kami belajar dari Rasul Petrus dan Yohanes yang tetap semangat dalam memberitakan Injil, walaupun tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Berkatilah kami supaya kami bisa meneladani sikap kedua rasul tersebut. Kuatkan kami untuk selalu melakukan perintah-Mu. Ampuni Tuhan jika kami pernah ragu, takut dalam menyaksikan kasih dan kuasa Kristus kepada orang lain. Satu hal yang kami pegang, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hidup kami sepanjang hari ini, agar dapat memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tetap semangat menceritakan kasih dan kuasa Kristus dimanapun dan kapanpun. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.